Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kripto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Kripto, silahkan bantu subscribe channel Prima Kripto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai PP ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini ada mulai pergerakan ya teman-teman ya untuk PP karena sepertinya di 1 bulan sudah ada tanda-tanda untuk memantul ke atas atau reversal ya. Apakah ini tanda-tanda to the moon lagi? Apakah PP mulai melejit ya? Kita coba telusuri ya teman-teman ya. Jadi di chart 1 bulan seperti ini teman-teman, dan 3 bulan masih berwarna merah teman-teman. Volumenya juga belum menunjukkan untuk kenaikan ya. Tapi di 1 bulan, oke, di 1 minggu dulu ya. 1 minggu dia sepertinya apakah akan menembus seperti di harga di 429 atau 3950 atau dia akan mental ke atas ya. Untuk chart teknikalnya sih biasanya jika udah ada candle seperti ini dia akan mental ya teman-teman ke atas ya. Apakah sudah menjadi tanda-tanda ini ya untuk kita cuan atau bagaimana, coba kita lihat ya teman-teman ya. Kita pantau dulu untuk hari ini untuk Bitcoin di 854 juta rupiah lagi teman-teman, dan global market cap di 1,36%, Ethereum 35 juta rupiah naik 0,83% teman-teman, dan untuk PP masih berada di peringkat ke-25 dengan harga 0,11 rupiah ya. Dia cukup tinggi kenaikannya ya teman-teman, dalam 24 jam naik 5,49% teman-teman. Oke, kita akan coba bahas ya mengenai PP Coin mulai melejit ya. Jadi lonjakan popularitas di kalangan investor kripto, salah satu koin meme terbaru, mulai mendapatkan perhatian luas ya di kalangan investor kripto. Jadi koin ini terinspirasi oleh karakter meme populer Pepe the Frog dan telah mengalami lonjakan harga yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Seperti halnya koin meme lainnya, popularitas di media sosial memainkan peran besar dalam menarik minat publik terhadap PP Coin, teman-teman. Kemudian pengaruh komunitas media sosial, salah satu penyebab utama dari kenaikan harga adalah dukungan dari komunitas online platform seperti Twitter, Reddit, Telegram ya. Jadi komunitas ini aktif mempromosikan PP sebagai proyek kripto dengan potensi besar ya. Seringkali mendorong hype dan sentimen yang positif teman-teman. Seperti yang terjadi dengan Dogecoin dan Shiba, keterlibatan komunitas yang kuat dapat berdampak besar pada harga dan adopsi koin meme. Kemudian PP mendapatkan momentum tambahan setelah beberapa bursa kripto besar mulai melisting koin di platform mereka. Aksesibilitas yang lebih mudah bagi investor untuk membeli dan memperdagangkan PP berdiskusi pada peningkatan volume perdagangan ya, yang akhirnya mendorong harga naik teman-teman. Kemudian listing di bursa besar juga memberi kepercayaan lebih kepada investor bahwa koin ini memiliki pertumbuhan. Jadi PP ini sudah listing di banyak exchange ya teman-teman ya. Salah satunya adalah di Binance, kemudian di OKX juga ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya akun exchange ya, silahkan daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Kemudian untuk lonjakan sentimen positif di pasar kripto teman-teman, juga didorong oleh sentimen positif di pasar kripto secara keseluruhannya. Jadi ketika harga Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya mengalami kenaikan, banyak investor mencari produk baru dengan potensi tinggi yang dapat memberikan keuntungan besar. Jadi PP jadi salah satu pilihan utama karena harganya yang masih relatif murah dan potensi pertumbuhan yang besar, teman-teman. Kemudian di sini untuk pengaruh dari tokoh-tokoh atau influencer, meskipun belum sebesar dampak yang ditimbulkan oleh Elon terhadap Dogecoin, PP juga mendapatkan perhatian dari beberapa tokoh di komunitas kripto ya. Baik itu YouTuber atau kita ya, tokoh Twitter seringkali mempromosikan PP ya, teman-teman. Kemudian untuk kesuksesan dan kemiripan dengan Dogecoin dan Shiba, banyak investor melihat kesamaan antara PP dan koin meme lainnya seperti Shiba, Dogecoin yang telah sukses besar melihat sejarah Doge ya, yang awalnya hanya dianggap sebagai lelucon namun akhirnya mencapai kapitalisasi pasar yang besar.
Banyak yang percaya bahwa PP ini juga memiliki potensi untuk meraih kesuksesan serupa. Jadi dengan ini mendorong lebih banyak spekulan untuk membeli PP sebagai bagian dari portofolio mereka, teman-teman. Kemudian untuk adopsi teknologi blockchain yang lebih mudah, seperti banyak koin meme lainnya, PP mudah diakses oleh berbagai pengguna melalui teknologi blockchain yang terbuka ya dan terdesentralisasi. Jadi keuntungan dari teknologi ini bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam ekosistem dan tanpa batas geografis atau regulasi yang kompleks. Ada fenomena FOMO ya teman-teman ya. Jadi kenaikan harga yang cepat seringkali memicu fenomena FOMO, Fear of Missing Out, di mana investor bergegas membeli PP karena takut ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ini menciptakan siklus yang tercepat kenaikan harga karena semakin banyak orang tertarik untuk membeli koin tersebut. Kemudian untuk potensi jangka panjang atau sekedar hype, meskipun lonjakan harga PP terlihat menjanjikan, ada pertanyaan besar mengenai apakah koin ini memiliki potensi jangka panjang atau hanya sekedar hype sementara. Jadi koin meme ini seringkali sangat bergantung pada tren pasar dan sentimen media sosial ya, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi investor perlu berhati-hati mempertimbangkan resiko sebelum terjun. Kesimpulannya di sini, PP Coin siap menjadi pemain besar dalam momentum yang kuat dengan kenaikan harga yang tajam, didukung oleh komunitas online yang aktif dan dukungan dari beberapa influencer. Seperti halnya dengan koin meme lainnya, volatilitas dan ketergantungan pada hype membuat masa depannya tidak sepenuhnya pasti ya. Jadi bagi mereka yang tertarik berinvestasi, penting untuk melakukan riset mendalam, teman-teman. Oke, jadi keputusan ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas Dior ya, teman-teman. Kemudian di mana sih harga Bitcoin berada? Jadi untuk Bitcoin turun di bawah 53.000 pada hari Jumat setelah laporan pekerjaan terbaru menunjukkan perlambatan dalam perekrutan baru ya. Apakah harganya bisa turun lebih rendah lagi? Jadi harga pasar Bitcoin di bursa kripto jatuh ke terendah sejak pembantaian awal Agustus ketika harganya anjlok di bawah 50.000 ya. Jadi untuk pertama kalinya sejak ETF Bitcoin Spot mendapat lampu hijau di Amerika Serikat dan mulai melihat permintaan nyata, Bitcoin bangkit dari kejauhan sebelumnya dan bahkan melonjak di 65.000. Jadi beberapa minggu kemudian, namun para pesimis tampaknya membeli dan memegang kendali ya sekarang dengan aset turun 7% dalam 7 hari terakhir. Yang pertama 57.000 sinyal bearish penambang Bitcoin terhadap harga. Jadi untuk analis kripto, Astronomer Zero membuat prediksi ini pada hari Kamis sebelum laporan pekerjaan Amerika Serikat, harga Bitcoin turun ke 4.000. Jika Zero benar, adalah rintangan yang akan segera teratasi. Kemudian di sini untuk prediksi yang lain di Fibonacci retracement merupakan penurunan 25% dari harga tertinggi Bitcoin yang tercatat pada bulan Maret ya sebesar hampir 74.000 dolar ya. Ini adalah persentase Fibonacci retracement yang umum. Jika Bitcoin mengikuti pola umum secara matematis yang ditemukan di seluruh alam keuangan likuid dengan banyak peserta, kita mungkin akan melewati titik rendah dan melanjutkan ke rally berikutnya. Kemudian untuk 50.000 pasar beruang makro resesi ya. Jadi dalam prediksi skenario terbaru dari salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes, pasar saham yang lesu akan melebar atau terjadi resesi Amerika Serikat ya. Kemudian Bitcoin akan turun di 50.000 dolar, namun ia mengubah strategi short dengan menutup posisinya pada hari Minggu dan mengisyaratkan potensi rally. Ada pedagang komoditas dan valuta asing ternama memperingatkan bahwa yang penting bukan hanya seberapa rendah harga turunnya, tetapi berapa lama pasar harus menunggu harga mulai pulih, teman-teman. Oke, kemudian untuk pembahasan PP sampai di sini dulu ya. Oke, di sini sepertinya belum kuat naik ya teman-teman ya. Kita tunggu aja ya. Kita wait and see. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.